Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Rahman dengan NPM 2235 dari kelas 6A dengan mata kuliah pilihan mesin penerjemah. Nah, pada video kali ini saya akan membahas konsep-konsep dasar mengenai mesin translation secara individu yang materi ini telah pernah dibahas oleh bersama teman saya dalam satu kelompok pada pertemuan sebelumnya. Nah, kali ini saya akan menjelaskannya secara individu. Yang pertama, kita harus tahu terlebih dahulu apa apa itu Neural Machine Translation atau biasa itu disingkat dengan NMT. Neural Machine Translation ini adalah teknologi penerjemahan otomatis yang menggunakan kecerdasan buatan atau AI, khususnya jaringan saraf tiruan seperti neural networks untuk menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa yang lainnya. Jika dulu penerjemahan itu dilakukan dengan cara mencocokkan kata satu persatu berdasarkan aturan atau statik, sekarang NMT ini menerjemahkan dengan memahami makna kalimat secara keseluruhan, mirip seperti cara manusia menerjemahkan. Itu adalah NMT. Nah, kemudian bagaimana cara kerja dari NMT? Cara kerjanya yang pertama ada encoder dan seperti encoder dan decoder. Nah, kita bayangkan ketika kita membaca sebuah kalimat dalam bahasa Indonesia, otak kita menyimpan bahasa tersebut di dalam otak kita menyimpan bahasa tersebut. Nah, itu adalah encoder. Itu kita bayangkan seperti encoder. Nah, kemudian kita mengatakannya kembali tapi dalam bahasa Inggris. Itu namanya decoder. Nah, secara singkatnya encoder ini membaca kalimat sumber dan hanya menjadi kode atau vektor makna. Kemudian decoder ini menerjemahkan kode tersebut ke dalam bahasa yang akan diterjemahkan. Nah, kemudian yang kedua ada attention mechanism-nya. Misalnya, kita sedang mendapatkan kalimat panjang. Nah, ini kan sulit. Kemudian untuk mengingatkan semua kata sebelumnya, sulit untuk mengingatkan semua kata sebelumnya. Nah, fitur attention ini membantu model untuk fokus pada kata-kata penting di dalam kalimat sumber saat menerjemahkan bagian tertentu. Jadi, model tidak hanya mengingat keseluruhan makna, tapi juga bisa menoleh kembali ke bagian-bagian penting. Nah, kemudian ketiga ada transformer. Model terbaru yang dipakai oleh Google Translate dan juga DeepL pada transformer. Transformer ini bekerja lebih cepat dan lebih akurat dibanding model lama seperti RNN. Nah, karena transformer ini bisa membaca keseluruhan kalimat sekaligus, bukan kata per kata. Nah, di mana NMT ini digunakan? NMT ini digunakan seringkali kita jumpai pada Google Translate. Dan kemudian aplikasi penerjemahan lainnya seperti Translate dan lainnya. Kemudian ada juga layanan customer service otomatis. Kemudian penerjemahan subtitle otomatis seperti yang ada pada video YouTube ketika kita menonton video dengan bahasa Inggris atau bahasa lainnya, kan ada subtitlenya. Yang video fitur YouTube pun menyediakan subtitle dari bahasa yang ingin kita terjemahkan, seperti ketika kita menonton video dari Prancis kah, Rusia kah, Amerika kah, dengan bahasa Inggris kah, kita bisa juga mendapatkan subtitle dari bahasa tersebut dengan menggunakan subtitlenya tersebut. Subtitle ke bahasa Indonesia nanti akan bahasa Indonesia itu ada NMT. Bisa juga NMT itu digunakan pada bagian tersebut. Kemudian apa sih kelebihan dari NMT itu? Kelebihan dari NMT itu terjemahannya lebih alami, tidak kaku seperti mesin. Jadi NMT ini lebih alami seperti dibandingkan mesin-mesin lainnya, itu tidak kaku. Kemudian NMT ini juga mampu memahami konteks kalimat, bukan hanya menerjemahkan kata demi kata, namun memahami konteks kalimat yang ingin diterjemahkan. Kemudian MIT ini juga mendukung penerjemahan antar banyak bahasa, bahkan yang belum pernah dilatih secara langsung. Nah, apa sih tantangannya? Yang pertama, bahasa langka atau minoritas itu akan menjadi tantangan dari NLP. NLP ini sulit memberikan hasil bagus jika data latihnya sedikit.
Jadi NLP ini harus banyak-banyak data untuk dilatih agar dia makin berkembang. Kemudian terdapat juga makna kultural atau kultural seperti budaya dan idiom. Contohnya itu seperti uh, bahasa Indonesianya buang air besar. Nah, diterjemahkan jadi throw big weather. Throw big weather. Padahal itu tidak masuk akal dalam bahasa Inggris. Namun pada itu diterjemahkan seperti itu, throw big weather. Itu kan salah dalam bahasa Inggrisnya. Nah, kemudian bias dalam data. Jika data yang digunakan untuk melatih model memiliki bias, maka hasil terjemahannya juga bias. Kemudian MT ini juga membutuhkan komputer yang kuat karena MNT ini melatih dan menjalankan model NMP, terutama transformer, membutuhkan perangkat keras yang mahal dan canggih karena dia memakan banyak data untuk dilatih dalam biasnya. Kenapa NMT ini penting untuk dipelajari? Dikarenakan NMT ini sangat relevan di zaman sekarang. Seperti teknologi ini sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari seperti Google Translate, YouTube, dan lainnya. Kemudian NLP ini sangat berguna untuk komunikasi lintas budaya dan kebudayaan nasional. Kemudian menjadi dasar untuk teknologi AI lain seperti chatbot dan juga asisten virtual. Nah, mungkin sekian dari video saya. Apabila ada yang kurang, lebih dari kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.